Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan transaksi janggal senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan diduga tindak pidana pencucian uang, bukan korupsi. Jika memang benar transaksi mencurigakan ini sudah terendus sejak lama, apa yang menjadi kendala hingga begitu sulit untuk mengungkapnya? Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pertemuan dilakukan menyoal transaksi janggal 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan bahwa transaksi 300 triliun rupiah merupakan dugaan pencucian uang, bukan korupsi. Bagaimana cara menganggap sebuah Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyatakan angka 300 triliun rupiah berasal dari transaksi aneh yang melibatkan ratusan pegawai Kementerian Keuangan. Tapi sebenarnya saya kan ketika ngomongkan 300 triliun itu bicara tentang pencucian uang, bukan korupsi. Coba dibuka lagi semua. Ada transaksi aneh yang melibatkan sekian ratus pegawai Kementerian Keuangan, ya, yang diduga sebagai pencucian uang, bukan korupsi. Karena korupsi itu mekanismenya sini sudah jalan. Apa pencucian uang itu? Saya beri contoh lah pencucian uang itu, yang gampang gitu, yang sekarang sedang diperiksa. Rafael Alun. Kalau semangatnya sama, tidak ada yang salah dari keterangan Bu Sri Mulyani dan tidak ada yang salah juga dari saya. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani tegas menyatakan tidak mengetahui detail mengenai transaksi janggal di kementeriannya. Poin saya, Pak Mahfud sebagai Ketua Dewan Pengarah untuk tindak pidana pencucian uang mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan lebih detail. Kami tidak mendapatkan seperti itu, tapi ini menjadi evaluasi kita bersama. Namun banyak informasi yang detail mengenai pencucian uang itu disampaikan PPATK langsung kepada Pak Mahfud dan ke instansi aparat penegak hukum. Jadi mungkin impresi bahwa seolah-olah itu adalah datanya semuanya identik ke kami, mungkin saya akan sampaikan sepanjang ini di Kementerian Keuangan, saya akan meyakinkan dan menjamin kami akan pasti tindak lanjuti. Jika memang benar transaksi janggal sudah terendus sejak tahun 2009, atau apa yang menjadi kendala hingga begitu sulit untuk mengungkapnya? Tim TV One mengabarkan. Ya, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan adanya transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah yang diduga praktik pencucian uang di lingkungan Kementerian Keuangan. Menurut Menko Polhukam, tindakan ini bukan korupsi, bukan pula mengambil uang negara, akan tetapi lebih besar dari korupsi. Sementara itu, pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan tidak mengetahui detail mengenai transaksi janggal di kementeriannya itu. Kemudian dari mana asal muasal dana transaksi janggal 300 triliun yang dimaksudkan Mahfud MD? Pencucian uang seperti apa yang terjadi? Untuk membahasnya telah bergabung pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih, kemudian ada koordinator Maki Boyamin Saiman dan juga pakar hukum tata negara yang juga penggiat anti korupsi Zainal Arifin Muhtar. Selamat petang Bapak dan juga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita awali mungkin dari Mas Boyamin terlebih dahulu. Kita tadi sudah mendengar pernyataan dari Menko Polhukam yang menyatakan ada transaksi mencurigakan senilai 300 triliun rupiah. Kalau menurut Mas Boyamin sendiri, ini transaksi apa sebenarnya, Mas? Ya, dugaan loh ya. Jadi, ya, dugaan. Pada posisi itu kan kalau bicara dulu ada pernah isu rekening gendut oknum pejabat pajak tahun 2012. Itu pernah agak lumayan ramai waktu itu. Dan kemudian saya catat semua kok, saya itu sudah mencintai Kementerian Keuangan sejak tahun 2008. Bagaimana dulu pajaknya Paulus Tumewu itu pernah dikatakan katanya kewajibannya 300 miliar, tapi kemudian hanya tinggal 30 miliar. Terus saya pra-peradilankan, tapi waktu itu saya belajar ya tidak diterima, enggak apa-apa.
Tapi kemudian kasus Asiana Agri, transfer pricing yang 1,2 triliun, saya pra-peradilankan oleh hakim diperintahkan untuk dilanjutkan. Padahal sebelumnya itu tidak jalan gitu, mangkrak gitu, tidak P21 atau apa. Tapi saya gugat waktu itu tahun 2011-2012. Jadi proses-proses itu. Jadi kalau bahasanya ini sektor pajak dan bea cukai, ya dugaan-dugaan membiarkan terjadinya wajib pajak atau wajib yang bea cukai tadi membayar dengan kecil. Nah, kemudian ada dugaan ucapan terima kasih. Kalau lebih tinggi lagi ya suap, paling tinggi pemerasan. Nah, dugaan-dugaan itu kan bisa saja berputar terus sampai ditransaksikan. Karena kemudian saya terakhir kemarin mentreatment adanya dugaan pungli, tapi kemudian dibiarkan padahal sudah Kementerian Keuangan itu irjennya sudah mentreatment, tapi ketika diserahkan Kementerian Keuangan itu dibersihkan dan yang bersangkutan promosi, terus saya bawa ke pengadilan. Oke. Jadi kalau mau dilacak banyak yang memungkinkan. Misalnya kemarin baru aja minggu kemarin saya melaporkan dugaan pembiaran penagihan pajak 1,7 triliun hanya diselesaikan tanda kutip 15 miliar. Lah atas itu apa kira-kira tidak ada ucapan terima kasih? Mas Boyamin, kalau mau dilacak. Mas Boyamin tadi sudah menyebutkan banyak sekali, ini bahkan sudah terindikasi dari tahun 2009. Kalau bisa kita trace kan artinya sudah belasan tahun. Artinya apakah ini sudah berlangsung lama di Kementerian Keuangan dan kenapa ini tidak ditelusuri? Pandangan Mas Boyamin seperti apa? Ya, saya tambahkan misalnya kemarin juga ada dana perimbangan daerah, itu ada dugaan orang-orang yang bermain juga gitu kan, ditangkap KPK. Jadi bukan hanya pada posisi yang pajak dan bea cukai, tapi ada juga yang lain kalau bicara oknum loh ya. Jadi kalau ini dibiarkan ya sebenarnya tidak dibiarkan, tapi nampak belepotan gitu. Karena seperti yang saya katakan tadi, misalnya ada yang itu sistem wise-nya Irjen itu, bahkan tanda kutip seperti OTT waktu itu, bagaimana dugaan pungli itu direkam dan lain sebagainya, ada rekamannya. Tapi ketika diserahkan ke Kementerian Keuangan malah oleh atasannya dinyatakan tidak terlibat dan dipromosi. Terus saya bawa ke Kejaksaan Tinggi Banten waktu itu diproses dan baru 2 minggu yang lalu itu inkrah dinyatakan bersalah di penjara 3,5 tahun dugaannya pungli. Nah, saya juga belum tahu apakah yang bersangkutan diberhentikan atau belum gitu. Nah, proses-proses inilah yang kemudian nampak di Kementerian Keuangan ini Bu Sri Mulyani mungkin sibuk ngurusi urusan utang negara, urusan moneter, urusan bagaimana stabilitas segala macam, mungkin banyak hal yang lolos gitu. Dan dugaannya banyak oknum yang nakal mengakali atau tanda kutip bahkan menipu Bu Sri Mulyani seperti tadi tagihan 1,7 masa diselesaikan dengan 15 miliar, 1,7 triliun. Jadi ini yang saya kira banyak hal yang memang harus dibenahi oleh Bu Sri Mulyani. Banyak yang harus dibenahi karena kalau mengutip kata Mas Boyamin belepotan gitu. Jadi saya ke Bu Yenti sekarang. Bu Yenti, kalau kita dengar kan juga konversi dari Pak Mahfud dan juga Bu Sri Mulyani, ada sedikit perbedaan data. Bisa dikatakan bahkan Bu Sri Mulyani katanya tidak menerima data yang detail, bahkan tidak ada angka 300 triliunnya. Ini apakah wajar memang terjadi perbedaan data seperti ini? Kenapa bisa tidak didapatkan langsung dari Menkyu? Ya, begini ya. Jadi Pak Mahfud itu pasti kan menerimanya bukan asal-asalan ya. Kemungkinan besar dari PPATK. Ya kan, ketua PPATK. Dan tadi mungkin cara menganalisis apa yang disampaikan Pak Mahfud itu adalah bahwa sekarang yang 300 triliun itu adalah dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang yang kemungkinan besar kejahatan asalnya bukan hanya korupsi saja gitu, kelihatannya seperti itu, karena tidak mungkin tidak ada korupsi, karena pencucian uang itu pasti ada kejahatan asalnya, apakah itu korupsi atau ada yang lain lagi, itu seperti itu sebetulnya. Nah kemudian kenapa tidak diserahkan ke Ibu Sri Mulyani? Memang PPATK itu menyerahkannya ke APH gitu, bukan ke kementerian, udah tepat itu bahwa Ibu Menteri Keuangan tidak tahu. Ya itu masalah internalnya bagaimana itu kan. Jadi sebetulnya kan di kementerian itu pengawasan internal itu jangan sampai bocor gitu ya, sampai ketahuan di luar atau bahkan dari KPK atau bahkan dari PPATK, tapi kita nggak tahu, harusnya seperti itu posisinya. Jadi bukan loh kok saya nggak tahu ya. Ya kemungkinan nggak tahu karena itu diserahkannya kepada APH. Nah Pak Menko ya pasti lah Menko Polhukam kan. Jadi harusnya dan tidak mungkin angkanya 300 triliun gitu yang itu kan tidak, itu kan pergerakan kemudian pola-pola itu yang diserahkan oleh PPATK seperti itu. Yang nggak mungkin belondong gitu
300 triliun ini nggak akan lah seperti itu. Bu Jadi Yenti. ini kan memang sesuatu yang aneh. Ya, Sejauh ini disebutkan juga Ya. bahwa 300 triliun ini juga menyeret begitu ya, atau bahkan melibatkan ada sebanyak lebih dari 460 ASN atau 467 pegawai. Bagaimana ini mengendusnya? Apakah ini bisa terbaca semua alirannya? Seperti apa sebenarnya? Terutama untuk indikasi pencucian uang tadi yang disebutkan Pak Mahfud. ya sekarang ini harus didalami secara mendetail ya. Bahkan ada beberapa negara itu dia membentuk satu takut kan ada terjadi LHKPN palsu kan gitu ya Pak Zainal Arifin ya. Ini kemungkinan ada LHKPN palsu gitu ya. Padahal LHKPN itu dengan pengawasan internal harusnya sejalan gitu ya. Itu kan seperti itu harusnya. Sehingga dari hasil pengawasan internal dan LHKPN itu tujuannya adalah agar kita tahu pejabat negara mana yang curang, yang indikasi korupsi, dan juga jangan sampai yang bersangkutan itu dinaikkan pangkatnya. Lah sekarang lihat ini, 2018 terindikasi tapi pangkatnya naik terus. Berarti LHKPN itu nggak jalan nggak berguna sesuai dengan kegunaannya. Untuk apa ada LHKPN? Karena tidak ada pendalaman. Sepertinya kok tidak ada rencana ya. Mas, mungkin nanti Mas Uceng ya, secara ketatanegaraan bagaimana? Ya, harusnya kan sudah dipersiapkan rencana bersama-sama. Kalau terjadi LHKPN yang tidak sesuai, kemudian diketemukan seperti ini, apa yang harus dilakukan? Bukan sekarang buang-buang, lempar-lempar, sekarang merasa dua-duanya merasa nggak salah, itu kan nggak bagus untuk masyarakat. Ini masyarakat tetap menuntut bahwa ini harus disesuaikan. Beberapa negara kalau udah keadaan begini bikin penyelidikan terselubung, tapi tidak acak, langsung ke 460 orang itu. Bikin penyelidikan terselubung, kalau perlu ada PPATK-nya atau dari penuntut, itu libatkan di sana. Tapi ini cepat, itu harusnya seperti itu. Harus ada penyelidikan terselubung yang juga menyasar kepada 467 di beberapa tadi. Negara. Yang menjadi pertanyaan besar juga, apakah acak. ini sudah bisa atau bisakah ke arah ini dijerat pidana? Ini mungkin nanti Mas Zainal bisa menjawab, tapi kita harus jeda dulu pemirsa, kami kembali sesaat lagi.